juta ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua karena besok sudah selesai, kita mau puasa. Oke. Kemarin kita sudah melakukan supervisi nih di percakapan kita observasi nih, tulis ada 4 hal yang jadi titik fokus pengembangan. Nah itu ada diskusi dan kolaborasi ya, kemudian ada presentasi, kemudian ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk ya. Nah menurut Bulis nih apa yang dikembangkan sama Bulis ini sudah tercapai atau belum di observasi kemarin? Ya kalau secara umum bisa dibilang sudah berhasil ya. Cuma masih ada beberapa yang menjadi catatan saya itu ketika anak-anak itu berdiskusi membentuk kelompok ya. Ketika membentuk kelompok itu mereka masih apa ya istilahnya ngikut temennya, terutama yang cowok ini masih ada beberapa yang memang tidak memilih mungkin sesuai minatnya itu benar-benar dari gagasan dia, tapi itu karena yang cowok kebanyakan milih olahraga nih, dia juga ikut ada ambil di olahraga supaya mereka menjadi satu kelompok gitu. Itu yang belum maksimal dan menjadi catatan saya di diskusi itu. Artinya di dalam diskusi tadi anak memang nggak sesuai minatnya, tapi dia tetap hanya ikut-ikutan sama temennya gitu. Jadi kayak belum bisa dipastikan itu minatnya betulan apa enggak kayak gitu. Oke. Kemudian kemarin juga Bulis bilang kalau kriteria keberhasilan dalam diskusi itu setiap anak mampu mengembangkan ide dan gagasannya. Menurut Bulis sendiri ketika observasi itu sudah muncul belum? Sudah sih, pada dasarnya mereka sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya, sudah berani bertanya, sudah berani apa ya istilahnya mempresentasikan itu dengan bahasa yang baik. Jadi gagasan-gagasan yang mungkin ada di kelompok lain itu ada, terus mungkin dia belum ada, itu mereka berani bertanya. Nah, untuk presentasi sendiri kemarin Bulis di observasi kriteria keberhasilan saat presentasi adalah mereka mampu menerapkan atau mengimplementasikan dari diferensiasi konten konten dan juga produk tentunya ya. Nah, apakah diferensiasi konten dan juga produk yang Bulis ajarkan ke anak-anak itu sudah tercapai? Terus sudah, karena di sini kan memang terutama yang cewek ini ya kan memang ada beberapa yang mengambil satu contoh nih, mengambil diferensiasi kontennya karena memang hobinya memasak nih, hobinya memasak sama menggambar ya, itu mereka juga mengambil apa ya minatnya kontennya, dalam pemilihan kontennya ya memang sesuai dengan apa yang mereka pilih, sesuai dengan kelompok minatnya itu. Kemudian konten-kontennya menurut aku juga sudah menggambarkan kesesuaian. Sudah kontennya sudah sesuai, secara umum sudah sesuai. Tadi kontennya sudah sesuai ya. Kemudian untuk diferensiasi produknya sendiri Bu, kan tadi Ibu mengelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat mereka. Nah dari produknya sendiri sudah ada diferensiasi belum? Sudah. Dari produk ya, salah satu contoh ketika mereka ini yang menggambar sama yang menulis ataupun bercerita di sini, meskipun mereka itu anggota kelompoknya dan menyanyi. Dan menyanyi ini mereka kebetulan kalau bisa dibilang minor ya. Ya itu yang minat itu kan sedikit, hampir di setiap kelompok hanya 2 sampai 3 siswa, tapi di sini mereka itu bisa mengapresiasikan apa yang mereka pilih sesuai minatnya. Misalnya yang menggambar tadi, mereka mampu membuat lukisan, kalau nggak salah itu hanya 2 yang milih gambar. Kemudian kalau yang
nyanyi itu ada 3 di sini. Berarti sudah ada diferensiasi ya, ada yang memasak berarti outputnya juga produknya tentang makanan, kemudian ada yang bentuknya video, ada yang nyanyi juga, berarti sudah menggambarkan diferensiasi seperti itu. Nah, terkait ini Bu dengan konten dan produknya itu kan di sini akhirnya mereka itu kan bisa mengeksplorasi ya sesuai minatnya tadi, kaitannya dengan konten mereka bisa mengeksplorasi materi-materi yang sesuai minatnya. Oke. Nah, kemudian dari apa yang sudah Bulis katakan tadi, ada hambatan tentunya ya ketika pembelajaran tadi. Iya. Hambatan utamanya apa? Hambatan utamanya ya ini tadi itu belum muncul dari diri secara penuh ya, artinya masih ada kayak kepengaruh temannya gitu. Itu yang memang perlu saya tingkatkan di itu, bagaimana mereka itu is okay sih kalau enjoy sudah enjoy, karena tapi ya mungkin dengan benar-benar ide dari mereka itu kan akhirnya mereka menjadikan lebih ya, hambatan itu menjadi tantangan yang mengarah ke sana, itu yang perlu saya tingkatkan. Untuk alokasi waktu sendiri Bu, ada hambatan tersendiri atau tidak? Oh iya, terkait dengan alokasi waktu ya tentu saja ini sedikit juga menjadi hambatan buat anak-anak karena terkait dengan proses di dalam membuat produknya itu sendiri juga lumayan agak kurang maksimal sih. Contohnya gini gambar itu, saya melihat mereka itu ada sedikit ketelatan di dalam produk yang melukis itu karena di waktu yang ini mereka inginnya sih dengan maksimal tapi waktu yang terbatas kayak gitu, ada sedikit keterbatasan di sana dalam pengumpulan. Oke. Berarti tadi ada hambatannya ada 2 ya Bu. Berarti dari percakapan kita ini tadi untuk keseluruhan berarti tadi Bulis mengatakan apa yang dikembangkan sudah diterapkan. Kemudian ada hambatannya yang pertama ketika pemilihan minat, anak masih cuma ikut-ikutan sama temennya. Dan yang kedua tentu hambatannya waktu, karena waktu terbatas untuk yang tadi melukis masih kurang waktunya. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih rencana tindak lanjut Bulis untuk menghadapi masalah itu? Rencana kedepannya sih untuk sebagai perbaikan saya itu tentu saja kecepatan memilih waktu ya, mungkin penempatan alokasi waktu yang tepat. Kemudian yang kedua di sini bagaimana memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa dengan keunikan yang mereka punya, yang apa istilahnya minat yang mereka punya itulah yang memang nantinya itu akan mereka kembangkan secara penuh, bukan karena ikut-ikutan gitu. Mungkin akan memberi motivasi lagi, menambah pemahaman untuk mereka itu tentang minat itu. Oke. Nah, Bulis gimana nih rasanya setelah kita melakukan pra-observasi, sudah diobservasi, dan sekarang pasca observasi, perasaannya Bulis bagaimana? Perasaan saya senang ya, ternyata anak-anak itu lebih antusias dan karena pembelajaran bisa dikatakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu juga tercapai di sana karena anak-anak juga sudah memberikan sajian berupa presentasi yang baik. Nah, kemudian mereka juga bereksplorasi dengan konten mereka, jadi senang. Ada progres yang saya lihat di anak-anak yang lebih menarik di dalam pembelajaran. Artinya tujuan pembelajarannya sudah berhasil ya. Oke. Nah, menurut Bulis nih dari percakapan kita sebelumnya di pra-observasi, observasi sama pasca observasi, itu tujuan utama Bulis waktu pertama kali menemui saya waktu ada masalah itu sudah terselesaikan belum? Sudah, menurut aku sudah. Oke.
Ya. Oke, Iya. saya rasa itu saja Bu Lis, luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan membawa kebaikan untuk kita Iya. semua, dan utamanya memperbaiki diri kita sendiri. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.